akademik dan akademik, kita juga istilahnya mengolah kemampuan anak-anak di bidang emosionalnya. Dari apa kita itu ada program tentang prosentrimor, di mana anak-anak punya bekal untuk bisa mempunyai akhlak yang dan budi pekerti yang baik. Di SMA Negeri Glenmore, ini ketersediaan bahan ajar mengenai apa? Buku atau media lain? Maksudnya menggunakan media apa gitu mungkin ya? Iya. Kalau bahan ajar kita itu fleksibel. Kita punya buku, kita punya buku paket atau buku panduan yang lain. Kita juga belajar untuk bahan ajar itu bisa dari YouTube atau bahan ajar yang lain itu juga bisa dari lingkungan. Jadi tidak harus menggunakan dari buku. Sumber belajar itu bisa dari mana saja. Proses pembelajaran menurut Ibu bagaimana? Proses pembelajaran untuk yang sekarang ya. Iya. Kalau di kurikulum Merdeka, perbedaannya proses pembelajaran kan sekarang diikutkan dengan P5. Kalau kurikulum 13 kan tidak ada P5. Jadi mungkin hanya pembelajarannya, proses pembelajarannya hanya perbedaannya di situ. Seperti itu. Lalu bagaimana penerapan P5 di sekolah ini? Kalau penerapannya ya istilahnya sama dengan ketentuannya di kurikulum Merdeka. Jadi setiap mapel itu ada beberapa mapel yang memang harus diinfokan P5. Bagaimana caranya? Kita membuat sebuah proyek. Nah, membuat proyek itu biasanya nanti gabungan dari beberapa mapel, tetapi disesuaikan dengan tema yang wajib kita ikuti sesuai dengan ketentuan. Contoh ya, kalau misalkan di tahun sekarang kita di kelas 10 ada 3 tema yang harus dilaksanakan. Untuk kelas 11 2 tema, untuk kelas 10 3 tema, kelas 11 2 tema, kemudian kelas 12 2 tema. Sehingga dalam 3 tahun itu 7 tema sudah terselesaikan dan itu diikutkan di pembelajaran. Seperti itu untuk itu. Jika di SMA Negeri Glenmore ini mengadakan kegiatan di luar sekolah, bagaimana tanggapan atau dukungan sekolah? Dukungan sekolah tentang kegiatan yang di luar sekolah itu pasti akan mendukung 100%. Dalam tanda kutip, jika itu memang bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak, meningkatkan kompetensi anak-anak baik dari segi akademik maupun non akademik, pasti pendukung kalau ada kegiatan seperti itu. Apalagi yang bersifat positif. Contoh misalkan ada kegiatan PMR, itu kan berada di luar kadang. Kemudian ada kegiatan bakti sosial. Kebetulan kan kalau di SMA Glenmore itu dekat dengan dinas sosial. Terkadang anak-anak memang ada pembelajaran yang diwajibkan untuk bisa bersosialisasi di sana. Seperti itu. Untuk menganalisis penilaian menurut Ibu bagaimana? Mengenal sikap, pengetahuan atau keterampilan? Kalau misalkan di sini sistem penilaian sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi kita ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif, kemudian ada penilaian akhir semester. Sama sesuai dengan ketentuan di kurikulum Merdeka. Gitu. Bagaimana pengayaan sekolah ini terhadap anak yang memiliki bakat istimewa? Oke, kalau misalkan punya bakat istimewa, kita juga tergantung dari bakatnya ya. Tapi istilahnya sekolah pasti akan mendukung. Jika misal ada anak yang istimewa itu bisa saja menggunakan sistem akselerasi. Dalam istimewanya dalam tanda kutip pendidikan misalkan. Kita di sini juga ada istilahnya inklusi. Jadi di sini ada guru inklusi yang bisa mungkin ada anak yang istimewa yang memerlukan perhatian lebih khusus. Itu beberapa contoh kalau misalkan ada siswa yang mempunyai bakat khusus atau anak istimewa yang menurutnya Mas Vicky bilang tadi. Kita juga mengikuti begini, kalau misalkan anak ada yang ingin olimpiade itu, ada olimpiade yang misalkan dia berprestasi dengan olimpiade, kita akan memfasilitasi untuk bisa mendampingi selama persiapan olimpiade. Seperti itu. Cukup sekian Bu Ya. pertanyaannya, terima kasih sudah menjawab.